kedua orang tua adalah hukumnya wajib. Kalian berbuat baik di bulan Ramadan kepada kedua orang tua mempunyai nilai pahala 70 kali berbuat baik kepada orang tua di luar Ramadan. Mau bertanya, menghormati ibu guru wajib sunnah? Wajib. Berbuat baik kepada ibu guru wajib sunnah? Wajib. Kalau di pondok pesantren ada istilah bapak dohir, bapak bahatin. Kalau orang tua kita, ya, bapak dohir, nah, guru-guru kita itu orang tua kita, bapak guru itu orang tua kita. Kepada kedua orang tua kita wajib hormat, sama. Kepada guru juga wajib hormat, muliakan guru kita. Bahkan walaupun kalian sudah keluar dari PGRI, jangan sampai mengatakan etawai urut-guru urang. Ayah begitu kan ya? Ngobrol etawai urut-guru, nggak boleh sampai berkata urut-guru. Itu guru kita. Walaupun kita sudah keluar dari sekolah. Coba kalian bisa membaca, bisa menulis, bisa menghitung, bisa bahasa Inggris, bisa komputer, kan ada guru kita. Itu jangan dilupakan. Walaupun kita sudah keluar, itu guru kita. Waktu saya di PGRI, waktu saya di SMP, waktu saya di SMK, itu tidak boleh berkata urut guru, nggak boleh. Itu kata-kata yang tidak sopan, tidak baik. Kita berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada guru kita di bulan Ramadan, berarti mendapatkan nilai 70 kali lipat berbuat baik kepada guru di luar Ramadan. Nah, ini keistimewaan bulan Ramadan. Alhamdulillah sekarang kita bisa berkumpul diisi dengan pengajian penutupan salat. Nah, mudah-mudahan ya ada barakah Ramadan. Bapak dan Ibu juga siswa-siswi yang dimuliakan Allah, Ramadan itu benar-benar bulan latihan ya. Pertama melatih akidah, yang kedua melatih ibadah, yang ketiga melatih akhlak. Itu bulan apa? Latihan. Ulangi, Ramadan bulan apa? Pertama latihan apa? Akidah. Kalian sholat bisa dilihat orang lain. Kalian sekarang hadir ke pengajian bisa dilihat orang lain. Kalian mengeluarkan sedekah bisa dilihat orang lain. Tapi kalau berpuasa bisa dilihat orang lain tidak? Tidak. Kalian bisa saja pura-pura kan? Pak Guru, saya juga lagi puasa. Ibu Guru, saya juga lagi puasa. Padahal lari ke belakang sekolah makan minum. Bisa saja seperti itu ya? Bisa. Berarti yang mengetahui kita benar-benar berpuasa hanya siapa? Orang tua kita bisa dibohongi. Sahur ikut sahur, buka ikut orang saya. Aja begitu. Udah SMP. Udah sahur ngilu, sahur bukan ngilu, orang saya. Orang tua bisa dibohongi, bapak guru, ibu guru di sekolah bisa dibohongi, teman kita bisa dibohongi, katanya kita berpuasa, padahal kita makan-makan di belakang, bisa dibohongi. Tapi ada yang mengetahui siapa? Allah. Nah, ini melatih keimanan, melatih akidah bahwa kita sedang menatap Allah, bahwa kita sedang disaksikan oleh Allah. Makanya tidak berani berbuka sebelum datang waktunya. Ketika berkumpul sama teman tidak berani berbuka. Ketika sendirian tidak berani berbuka. Kenapa tidak berani berbuka? Belum waktunya. Kan teman tidak tahu, saudara tidak tahu, keluarga tidak tahu. Ada yang maha tahu siapa? Allah. Nah, ini ya melatih keimanan. Insya Allah nanti kalian tidak akan berbuat durhaka, tidak akan berbuat dosa kalau merasakan diri diawasi oleh Allah. Nih, ada sebuah kisah. Ini menurut Abdullah bin Dinar. Ketika itu Abdullah bin Dinar sedang berada di perjalanan bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena cuacanya lagi panas, di perjalanan akhirnya kata Umar, Abdullah bin Dinar, kita berhenti sejenak untuk beristirahat. Istirahat dulu.
Ketika istirahat, datanglah pengembala kambing dari gunung, menggiringkan kambingnya. Banyak sekali kambing melewati Umar bin Khattab. Kata Umar, ya ra'i, wahai pengembala kambing, bitni benar. Coba jualah seekor kambing itu. Jadi diminta si pengembala kambing untuk dijual dombanya. Bagaimana kata si pengembala kambing? Ana mamluk, tuan, aku adalah hamba sahaya. Bukan pemilik kambing ini, tapi si pemilik kambing tuan. Bagaimana kata Umar? Kul lisayyidika akal hati, katakan kepada tuanmu, satu ekor kambing dimakan serigala. Disuruh dusta. Katakan kepada tuanmu bahwa seekor kambing dimakan serigala. Bagaimana kata si pengembala kambing? Jawabannya pendek sekali. Fa'ainallah, tuan, di mana Allah? Coba maksudnya apa? Tuannya bisa dibohongi, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Bagaimana? Umar bin Khattab menangis. Menangis bukan sedih, senang. Mempunyai rakyat imannya sekuat itu, tidak berani menjual yang bukan haknya. Nah ini kenapa? Merasa diawasi, diketahui oleh siapa? Allah. Akhirnya bagaimana? Umar bin Khattab besoknya membawa si pengembala kambing itu untuk diperdekakan. Akhirnya dibeli si hamba saya itu menjadi orang yang merdeka. Bagaimana kata Umar? Yang memerdekakan engkau adalah kata-kata Fa'ainallah, bahwa engkau iman sudah hebat, merasa diri diketahui oleh Allah. Coba bayangkan ya, kalau kita mempunyai iman selamanya seperti kita berpuasa, insya Allah kita akan menghindari perbuatan dosa. Kalian suka nonton TV? Apa yang ditonton? Pernah nonton berita ada pejabat yang tertangkap tangan yang dibawa ke KPK? Ada. Apakah gajinya kecil-kecil? Besar-besar, duitnya bisa gede-gede pantau. Tapi kenapa? Punya kursinya basah, tahu kursi basah? Besok kehujanan, ada kesempatan, akhirnya berani korupsi. Mengapa berani korupsi? Tidak merasa diri diketahui oleh Allah. Tadi si pengembala kambing tidak berani menjual kambing yang bukan miliknya ya. Kenapa? Merasa diketahui oleh Allah. Kita doakan mudah-mudahan pejabat-pejabat iman pengembala kambing insya Allah akan bersih, tidak akan ada korupsi, tidak akan ada kolusi, tidak akan bersih kalau imannya merasa diri diketahui oleh Allah. Sebulan penuh kalian berpuasa merasa diri diketahui oleh Allah. Padahal pulang dari PKRI pukul berapa? 4, pukul 5. Pukul 5 atau sebelum asar perut lapar tidak? Tenggorokan kering tidak? Apalagi bapak guru dan ibu guru ya mengajarkan dia, tenggorokannya kering, perutnya lapar. Perut kita bersuara ya. Ada suara perut? Sudah tahu? Bagaimana coba buat coba? Kodok, bobokok, keduk, sangkuk, nah itu suara perut. Tadinya kalian mau minum, tapi ingat Allah mengetahui, tidak jadi minumnya. Tadinya mau ke warung, ada makanan, biarlah orang lain nggak tahu, tidak berani berbuka. Kenapa? Ada Allah yang mengetahui, menanti datangnya berkumandangnya azan maghrib. Sehingga di bulan Ramadan tidak ada yang dirindukan kecuali azan maghrib. Nah, itu yang pertama. Jadi bulan Ramadan melatih akidah. Yang kedua, bulan Ramadan melatih ibadah. Dengan apa coba?
adanya sholat berjamaah. Alhamdulillah ketika Ramadan kita sering berjamaah. Bahkan di bulan Ramadan sholat kita disiplin awal waktu. Tidak pernah nanti ajalah duhurnya, nanti ajalah asarnya. Tidak pernah nanti ajalah maghribnya. Maghrib sholat disiplin ya. Selesai takjil kemudian langsung sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru makan. Ini sangat disiplin. Nah, ini bulan Ramadan. Berarti melatih ibadah juga supaya sholat selalu disiplin. Kemudian apa lagi? Kuantitas sholat, barusan kualitas sholat. Awal waktu banyak berjamaah, kemudian kuantitas sholat dengan adanya sholat sunat tarawih dilatih. Sholat sunat tarawih. Bahkan sholat sunat tarawih kan ada yang 11 sama witir, ada yang 23. Mungkin di masjid kalian beda-beda ya. Kalau ingin cepat 11. Kalau ingin banyak 23. Kalau di Pasir Baru dari dulu tidak berubah sampai sekarang 20 rakaat tarawih 3 witir. Itu sampai sekarang tidak berubah. Ya kalau kalian tidak yang 20 tilu atau 11 nya. Di mana 11 itu 20 tilu itu usahakan bisa sholat sunat tarawih. Ini di bulan Ramadan. Berarti kita sedang berarti apa? Berarti ibadah. Dilatih sholat berjamaah, dilatih sholat awal waktu, dilatih memperbanyak sholat, dilatih bangun malam. Bangun malam juga ibadah. Saya punya teman dulu sekitar tahun 81, rajin sekali. Orang lain belum bangun, ini pukul 3 sudah bangun. Rajin tahajud, habis tahajud rajin menghafal. Sekarang dia sukses, bahkan selesai S3. Nah ini, jadi beda lagi. Kalau orang yang subuh juga susah bangun, setelah subuh tidur lagi, bangun tidur, bangun tidur, itu apa sulit ya? Sulit itu. Kan ada yang puasa bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur. Itu lagu siapa? Sulit dulu itu ya. Bangun tidur, bangun tidur. Ini ternyata dengan dilatih bangun malam, mudah-mudahan kalian sekarang rajin sahur. Mudah-mudahan nanti juga sebelum adzan subuh kalian sudah bangun. Cepat-cepatlah berwudu, kemudian laksanakan sholat tahajud. Yang belum witir akhiri dengan witir. Walaupun tahajud cuma 2 rakaat, insya Allah kepala kalian akan cerah. Apalagi kalau setiap malam bisa tahajud, selesai tahajud sebelum datang adzan subuh. Coba buka buku pelajaran, menghafal. Insya Allah lain daripada waktu yang lain. Ketika menghafal sebelum adzan subuh selesai tahajud, otak kalian akan diberi kecerahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah diusahakan akan menjadi orang yang sukses, baik dunia maupun nanti di akhirat. Nah sekarang dilatih ibadah, bangun waktu sahur. Hari biasanya pas Ramadan diteraskan bunga umi apa tapi mamayu sare biasanya. Jadi nggak beres Ramadan teh kakak bikin tibra, ajar kita rawas saya nama teh sahur. Justru terlatih selama 1 bulan penuh. Usahakan nih selasa Ramadan kita bangun tiap malam, bangun. Insya Allah akan melahirkan kesuksesan kalian. Nah ini latihan ibadah. Yang ketiga, yang satu lagi ya, latihan apa coba tadi? Akhlak. Apa? Akhlak. Kenapa di bulan Ramadan dilatih akhlak? Ini ada hadis Nabi. Etika ketika puasa nih, kalian harus tahu. Idza kana saumu yaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wala yajhar. Wa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Ini etika sahur ya. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari tersebut, jangan kalian berkata kotor. Nah ini
Walayatus, kalian sama teman, hati-hati ketika berpuasa, jangan berkata kotor, jangan berkata jorok. Kata-kata yang tidak baik tinggalkan. Itu akhlak kan? Akhlak. Selama berpuasa kita menjauhkan dari akhlak yang buruk, dari kata-kata yang kotor. Selesai Ramadan, usahakan seperti kita berpuasa, jauhkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang jorok. Yang kedua, wala yakhab, jangan berteriak. Kalian sedang berpuasa, jangan berteriak-teriak. Selesai Ramadan juga sama. Jangan sampai berteriak, kecuali berteriak memang tepat sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ketika ada seseorang yang harus ditolong, kita berteriak. Ketika terjadi bencana, kita berteriak. Itu boleh. Tapi kalau waktu-waktu biasa, kita tidak boleh berteriak-teriak. Apalagi sedang berpuasa. Ini kan akhlak. Yang ketiga, walayajhal, jangan bersikap bodoh. Tahu bersikap bodoh? Bersikap, beraktivitas tidak ada pertimbangan. Apakah baik atau buruk, tidak ada pertimbangan seperti itu. Kalau ada keinginan langsung dikerjakan, itu bersikap bodoh. Tapi orang yang tidak bersikap bodoh, ini yang mau dikerjakan baik buruk. Oh baik, baru dikerjakan. Oh buruk, jangan dikerjakan. Ini dilarang oleh agama. Apa ini? Oh, doga minum. Apa ini? Air teh minum. Apa ini? Orson minum. Apa ini? Oh, tinggal sama. Oh, ini minumannya diharapkan. Kullu muskil khamr wa kullu khamr haram. Setiap minuman yang memabukkan, apa mereknya? Itu khamr namanya. Wa kullu khamr haram. Setiap khamr hukumnya haram. Kalau sudah mulai minum minuman keras, otak akan terganggu, akal akan terganggu. Na'udzubillahi min terjadinya kriminalitas yang diantaranya adalah minuman keras. Ini harus diperhatikan. Kalau kita lari ke minuman keras berarti bersikap bodoh. Kita pertimbangkan baik buruk, bagaimana kata agama, dibolehkan atau tidak dibolehkan, halal atau halal. Haram makan minum, halal dibaliknya, aja dibaliknya. Haram tinggalkan, halal makan atau minum. Baik kerjakan, buruk tinggal. Itu kan akhlak. Nah, ini bulan Ramadan dilatih. Wa in syatamahu hadun aw qatahu falyakul inni sha'im. Apabila ada seseorang mencaci maki, biasanya masuk silih ledeknya, masuk aja silih ledek. Nah, di bulan Ramadan kita harus mempertahankan diri, menahan katakan emosional. Ada orang yang mencela, jangan dilawan. Kita sedang berpuasa. Ada orang yang mengajak berkelahi, padahal kalian berani melawannya. Katakan, apabila ada orang yang mencaci maki, apabila ada orang yang menghina sehingga kita sakit hati, apabila ada orang yang mengajak berkelahi, jawab kalian, maaf teman, ini shaimun, saya sedang berpuasa. Berapa kali? Marotain kata Nabi. Maaf teman, maaf sahabat, saya bukan tidak berani melawan, saya siap melawan, tapi sekarang kita sedang berpuasa. Akhlak bukan tuh? Akhlak. Jadi selama berpuasa kita dilatih tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berkata yang jorok-jorok, tidak boleh kita berteriak, tidak boleh kita bersikap bodoh. Apabila ada yang mencaci maki, menghina kita, mengajak berkelahi, katakanlah aku sedang berpuasa. Berarti selama berpuasa kita dilatih untuk menahan tantangan emosional. Coba kalau kita mampu menahan apa nafsu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan keagungan Tuhannya dan mampu menahan nafsunya, menahan amarahnya, surga tempat kembalinya.
Mudah-mudahan melalui Ramadan ini pertama terlatih akidah, yang kedua terlatih ibadah, yang ketiga terlatih akhlak kita dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik sesuai dengan petunjuk Allah. Tujuan puasa di bulan Ramadan coba bagaimana menurut surah Al-Baqarah 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa semua? Coba ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa seperti telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan Ramadan, dengan berpuasa, dengan tarawih, dengan tadus Al-Quran, kita lahir selesai Ramadan dilanjutkan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Rupanya tidak akan panjang-panjang Pak Kepala Sepuhan. Mudah-mudahan sama salah kadarna sing ageng manfaat dan hidup sadayana siswa-siswi SMP BGRI, SMP BGRI, mudah-mudahan dan hamba-hamba sukses dunia akhirat. Sing janten jalmi-jalmi anu sarolehnya anu berguna ka manusia bangsa kadut agama. Atau mudah-mudahan Bapak guru Ibu guru nage sing sarehat langkung seueur rezekina eng barokah ti Allah Subhanahu wa taala.